5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, manusia itu rentan dengan berbagai macam gangguan pada organ tubuhnya. Di antaranya gangguan pada organ peredaran darah. Apa penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia? Lalu apa saja jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia? Nah, pada subtema 2 ini akan kita pelajari bersama-sama. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku, karena rajin berolahraga. Ini adalah pantun tentang kesehatan adik-adik. Si Nana mengayuh sepeda, di dahinya penuh peluh. Wahai anak-anak muda, sehat itu pasti kamu butuh. Apa ya makna dari kedua pantun di atas? Nah, makna pantun pertama itu tentang mahalnya kesehatan tubuh manusia. Demikian juga untuk pantun yang kedua yang bermakna himbauan yang untuk menganjurkan kita untuk berolahraga. Nah, dapatkah adik-adik membuat pantun yang makna atau isinya itu tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan? Coba ya adik-adik buat pantun yang isinya tentang ini, menjaga organ peredaran darah. Buatlah pantun yang berisi tentang pentingnya menjaga organ peredaran darah agar terhindar dari gangguan kesehatan. Nah, kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Ini ada beberapa contoh yang Kak Citra ambil dari internet nih ya. Akhir pekan pergi ke pasar, hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan sehat. Beli kue donat lalu ditata, lalu dimakan wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita, jantung berguna edarkan darah. Terbangun dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak lemak, bisa menghambat peredaran darah. Ini beberapa contoh pantun tentang menjaga kesehatan peredaran darah kita. Adik-adik yang hebat, tentunya kalian masih ingat bahwa darah adalah bagian tubuh manusia yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kita. Nah, darah ini merupakan komponen yang penting ya dalam tubuh yang memengaruhi semua kinerja organ tubuh kita. Kalau tidak ada darah yang mengalir ya otomatis kita meninggal adik-adik ya. Nah, oleh karena itu organ peredaran darah seperti jantung dan pembuluh darah hendaknya selalu dijaga kesehatannya. Nah, tahukah adik-adik penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia? Hari ini Siti dan teman-temannya itu sedang membaca majalah atau surat kabar dan beberapa artikel di internet tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia. Mereka itu ingin mengetahui berbagai penyebab terjadinya gangguan pada organ peredaran darah manusia dan jenis gangguan pada organ peredaran darah manusia.
Nah, adik-adik bisa mencari tahu nih penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Kalian bisa bertanya kepada orang yang mungkin lebih tahu tentang ini, atau bisa juga mencari informasi melalui surat kabar, majalah, ataupun internet. Contohnya nih, ini adalah penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Yang pertama, ada penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Makanya adik-adik harus banyak makan yang mengandung sayur ya. Nah, di sini sayur-sayuran, buah-buahan, tidak hanya lemak-lemak adik-adik ya. Misalnya daging begitu ya. Itu kan banyak mengandung lemak. Nah, harus diimbangi dengan sayur-sayuran. Lalu terjadi penyempitan pembuluh darah. Terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Nah, ini nanti darah yang mengalir tidak akan lancar. Lalu terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki. Nah, ini juga bisa menyebabkan gangguan pada organ peredaran darah. Lalu gangguan peredaran darah otak dapat berupa tersumbatnya pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Nah, kalau sudah ada pecahnya pembuluh darah, nanti bisa kena penyakit stroke adik-adik ya. Lalu ada kadar hemoglobin atau Hb dalam darah kita itu terlalu rendah. Tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Nah, nanti ada penyakit yang dinamakan leukemia, itu karena memproduksi sel darah putihnya abnormal. Bentuk sel darah merah yang tidak beraturan, sehingga daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menurun. Lalu darah pasien hemofilia itu sulit membeku jika terjadi luka. Nah, ini adalah penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, sekarang kita akan mencari tahu informasi mengenai berbagai gangguan pada organ peredaran darah manusia atau berbagai penyakit melalui organ peredaran darah manusia ini. Nah, adik-adik, kalau nanti di sini Kak Citra kurang lengkap, kalian bisa mencari melalui surat kabar, majalah maupun internet. Nah, di sini gangguan organ peredaran darah manusia, contohnya yang pertama adalah terjadinya jantung koroner ya. Ini adalah pembuluh darah kita yang menuju jantung. Ini yang sehat harusnya itu lebar jalan darahnya. Tapi kalau tertutup lemak, nah ini bisa menyebabkan jantung koroner. Lalu ada hipertensi ya atau darah tinggi. Nah, adik-adik ya, ini biasanya orang-orang yang lebih tua yang punya keturunan hipertensi atau darah tinggi. Nah, ini harus berhati-hati karena hipertensi ini bisa menyebabkan nanti penyakit stroke ya. Lalu ada varises. Nah, ini ya, kaki kita itu seperti ada alur-alurnya begitu ya. Nah, itu varises ini juga ada gangguan organ peredaran darah. Lalu stroke. Nah, ini tadi ya, stroke itu bisa disebabkan oleh hipertensi juga. Lalu ada anemia. Anemia itu kekurangan darah. Ada leukemia. Lalu ada thalassemia dan ada hemofilia. Nah, nanti akan dijelaskan pada pembelajaran 2 tentang gangguan organ peredaran darah manusia ini. Jadi kalian sudah tahu nih ada gangguan ya, jantung koroner, hipertensi, varises, stroke, anemia, leukemia, thalassemia dan hemofilia. Nah, adik-adik, tanda sirkulasi darah tidak lancar adalah ketika mengalami sesak napas, lalu nyeri dada dan sakit kepala. Sirkulasi darah yang tidak lancar ini sering menjadi penyebab sakit jantung dan stroke. Nah, melancarkan sirkulasi darah itu dapat dilakukan dengan cara yang mudah, tetapi efeknya sangat besar bagi tubuh kita. Caranya adalah dengan membiasakan diri untuk lebih sering berjalan kaki atau berolahraga. Nah, berjalan kaki setiap hari kurang lebih selama 30 menit setelah makan itu dapat melancarkan
melancarkan sirkulasi darah dan membantu proses pencernaan makanan dalam tubuh. Jadi mari adik-adik ya, kita paling tidak berolahraga 30 menit seharinya ya. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4, subtema 2 pembelajaran yang pertama. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.